Rusia umumkan ratusan tentara bayaran asing tewas di Ukraina. Ratusan tentara bayaran asing di Ukraina tewas tidak lama setelah tiba di negara itu karena diserang persenjataan jarak jauh Rusia. Peristiwa itu diumumkan Kementerian Pertahanan Rusia seperti dilansir situs Al Arabiya Kamis 2 Juni 2022. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan pasukan Rusia menewaskan ratusan tentara bayaran asing tidak lama setelah mereka masuk ke Ukraina dengan senjata jarak jauh presisi tinggi. Ratusan tentara bayaran asing di Ukraina telah dihancurkan oleh senjata presisi jarak jauh Rusia tak lama setelah kedatangan mereka, ujar Konashenkov. Ia menambahkan para tentara bayaran asing itu langsung mendapat pelatihan militer lanjutan dan berkoordinasi dengan unit-unit teknis segera setelah tiba di Ukraina. Menurut Konashenkov, sebagian besar tentara bayaran asing itu tewas di medan tempur karena rendahnya level pelatihan dan tidak punya pengalaman bertempur. Para komandan unit-unit bersenjata Ukraina dan Garda Nasional negara itu menggunakan tentara bayaran asing untuk menekan jumlah korban jiwa di antara mereka, terangnya. Para tentara bayaran yang ditangkap awalnya mengaku sebagai korban dan karena jenazah para tentara bayaran asing dimusnahkan oleh rezim Kiev hingga tak bersisa, maka keluarga para korban di negaranya tidak mengetahui jika mereka sudah meninggal, pungkasnya. Pasukan Rusia pada Kamis 2 Juni terus menggempur pertahanan terakhir Ukraina di kota pusat industri strategis Severodonetsk di wilayah Lugansk bagian dari Donbas. Saat pertempuran mendekati hari ke-100 dan Amerika Serikat memperingatkan bahwa perang ini mungkin akan berlangsung selama berbulan-bulan. Setelah pasukan Ukraina berhasil memukul mundur pasukan Rusia dalam upaya merebut ibu kota Kiev, Moskwa telah mengalihkan serbuan mereka untuk merebut Ukraina Timur. Saat ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa mempertahankan wilayah timur negaranya merupakan pengorbanan terberat karena selain kerusakan jumlah korban jiwa pun amat tinggi. Sebanyak 100 tentara Ukraina meregang nyawa setiap harinya, ungkap Presiden Zelensky. Situasi pertempuran di Lugansk juga dilaporkan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny. Situasi yang paling sulit adalah di wilayah Lugansk, di mana musuh berusaha untuk mengalahkan pasukan kami, kata Zaluzhny. Sementara itu, Gubernur Lugansk menyatakan bahwa 80% dari wilayah kota Severodonetsk sekarang sudah berada di bawah kendali Rusia. Pertempuran di jalanan berlanjut di Severodonetsk, kata Gubernur Sergei Gaidai melalui pesan di Telegram. Pasukan Ukraina masih menguasai zona industri dan mereka akan berperang sampai titik darah penghabisan Imbudia. Gaidai juga melaporkan bahwa pabrik Azov di Severodonetsk, yang merupakan salah satu pabrik kimia terbesar di Eropa, menjadi sasaran pasukan Rusia yang menembaki salah satu gedung administrasi dan gudang tempat penyimpanan metanol. Selain Severodonetsk, serangan misil Rusia pun dilaporkan telah menyasar Katalif di Ukraina Barat pada Rabu 1 Juni malam. Sebuah misil menghantam infrastruktur kereta di dekat Katalif. Serangan itu telah melukai 5 orang, kata Gubernur Regional Maxim Kozhitsky pada Kamis. Gempuran roket Rusia juga dilaporkan terjadi di kota Sloviansk yang berada di sebelah barat Severodonetsk. Sementara pada Rabu, serangan pasukan Rusia telah menewaskan seorang warga dan melukai 2 warga lainnya di kota Soledar yang berada di antara Sloviansk dan Severodonetsk. Selain melaporkan tentang perkembangan pertempuran di negaranya, Presiden Zelensky juga menuduh bahwa Moskow telah membawa paksa 200.000 anak Ukraina ke Rusia. Dalam tuduhannya, Presiden Zelensky menyatakan bahwa Ukraina akan menghukum mereka yang bertanggung jawab. Ada sekitar 200.000 anak, termasuk di antara warga Ukraina yang dibawa secara paksa ke Rusia, kata Presiden Zelensky. Menurut Zelensky, mereka adalah anak-anak yang diambil dari panti asuhan, diambil dari orang tua mereka, dan anak-anak yang dipisahkan dari keluarga mereka. Ukraina akan menghukum mereka akan bertanggung jawab, dan Ukraina akan menunjukkan kepada Rusia bahwa negara kami tidak dapat ditaklukkan. Rakyat kita tidak akan menyerah dan anak-anak kita tidak akan menjadi milik penjajah, tegas Presiden Ukraina itu. Peristiwa itu diumumkan Kementerian Pertahanan Rusia seperti dilansir situs Al Arabiya Kamis 2 Juni 2022. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan pasukan Rusia menewaskan ratusan tentara bayaran asing tidak lama setelah mereka masuk ke Ukraina dengan senjata jarak jauh presisi tinggi. Ratusan tentara bayaran asing di Ukraina telah dihancurkan oleh senjata presisi jarak jauh Rusia tak lama setelah kedatangan mereka, ujar Konashenkov. Ia menambahkan para tentara bayaran asing itu langsung mendapat pelatihan militer lanjutan dan berkoordinasi dengan unit-unit teknis segera setelah tiba di Ukraina.
Menurut Konashenkov, sebagian besar tentara bayaran asing itu tewas di medan tempur karena rendahnya level pelatihan dan tidak punya pengalaman bertempur. Para komandan unit-unit bersenjata Ukraina dan Garda Nasional negara itu menggunakan tentara bayaran asing untuk menekan jumlah korban jiwa di antara mereka, terangnya. Para tentara bayaran yang ditangkap awalnya mengaku sebagai korban, dan karena jenazah para tentara bayaran asing dimusnahkan oleh rezim Kiev hingga tak bersisa, maka keluarga para korban di negaranya tidak mengetahui jika mereka sudah meninggal, pungkasnya. Pasukan Rusia pada Kamis 2 Juni terus menggempur pertahanan terakhir Ukraina di kota pusat industri strategis Severodonetsk di wilayah Lugansk, bagian dari Donbas. Saat pertempuran mendekati hari ke-100 dan Amerika Serikat memperingatkan bahwa perang ini mungkin akan berlangsung selama berbulan-bulan. Setelah pasukan Ukraina berhasil memukul mundur pasukan Rusia dalam upaya merebut ibu kota Kiev, Moskwa telah mengalihkan serbuan mereka untuk merebut Ukraina Timur. Saat ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa mempertahankan wilayah timur negaranya merupakan pengorbanan terberat karena selain kerusakan jumlah korban jiwa pun amat tinggi. Sebanyak 100 tentara Ukraina meregang nyawa setiap harinya, ungkap Presiden Zelensky. Situasi pertempuran di Lugansk juga dilaporkan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny. Situasi yang paling sulit adalah di wilayah Lugansk, di mana musuh berusaha untuk mengalahkan pasukan kami, kata Zaluzhny. Sementara itu, Gubernur Lugansk menyatakan bahwa 80% dari wilayah kota Severodonetsk sekarang sudah berada di bawah kendali Rusia. Pertempuran di jalanan berlanjut di Severodonetsk, kata Gubernur Sergei Gaidai melalui pesan di Telegram. Pasukan Ukraina masih menguasai zona industri dan mereka akan berperang sampai titik darah penghabisan Imbudia. Gaidai juga melaporkan bahwa pabrik Azov di Severodonetsk, yang merupakan salah satu pabrik kimia terbesar di Eropa, menjadi sasaran pasukan Rusia yang menembaki salah satu gedung administrasi dan gudang tempat penyimpanan metanol. Selain Severodonetsk, serangan misil Rusia pun dilaporkan telah menyasar kota Lviv di Ukraina Barat pada Rabu 1 Juni malam. Sebuah misil menghantam infrastruktur kereta di dekat kota Lviv. Serangan itu telah melukai 5 orang, kata Gubernur Regional Maxim Kozitsky pada Kamis. Gempuran roket Rusia juga dilaporkan terjadi di kota Sloviansk yang berada di sebelah barat Severodonetsk. Sementara pada Rabu, serangan pasukan Rusia telah menewaskan seorang warga dan melukai 2 warga lainnya di kota Soledar yang berada di antara Sloviansk dan Severodonetsk. Selain melaporkan tentang perkembangan pertempuran di negaranya, Presiden Zelensky juga menuduh bahwa Moskow telah membawa paksa 200.000 anak Ukraina ke Rusia. Dalam tuduhannya, Presiden Zelensky menyatakan bahwa Ukraina akan menghukum mereka yang bertanggung jawab. Ada sekitar 200.000 anak, termasuk di antara warga Ukraina yang dibawa secara paksa ke Rusia, kata Presiden Zelensky. Menurut Zelensky, mereka adalah anak-anak yang diambil dari panti asuhan, diambil dari orang tua mereka, dan anak-anak yang dipisahkan dari keluarga mereka. Ukraina akan menghukum mereka akan bertanggung jawab, dan Ukraina akan menunjukkan kepada Rusia bahwa negara kami tidak dapat ditaklukkan.